suasana di Masjid Nabawi. Di mana ya? Nggak tahu, nanti tanya aja. Pas sana ya? Bisa. Ini banyak pengajian tapi di mana sih? Nggak punya botol ya buat air jam-jam ya tadi ya? Minta botol. Sana mana? Hah? Oh, botol enak. Ini kayaknya sebelah sini deh. Sebelah mana? Yang orang di sini. Udah berada di dalam masjid aja kan. Nggak dapat pahala. Nggak ada. Jangan sebagai pengajar juga kan ya? Iya. Dia dosen kok. Dosen. Udah S3 lah kalau kita itu. Bangunan luasnya berapa meter, Masya Allah. Aduh. Udah Air jam-jam. Ini. Minum, siapa minum lagi? Air jam-jam. Seolah bawa banyak lah nanti pulang ya. Wah, ini bawa kuah banyak ini. Subhanallah. pengajian wanita yang ini. Mana? Ini pengajian wanita. Bakar dari semua. Ini Indonesia bukan sih? Mas, Indonesia? Sebelah sana. Sudah selesai belum Mas kelihatannya? Belum. Belum ya? Udah mulai. Sebelah sana. Dari mana? Sudah. Makasih Mas ya. Wah, jadi pengurus di sini enak ya? Nah, enak dapat juga dapat pahala.
Mana? Mana? Dilakukan untuk membuat jengkel orang-orang kafir yang mengejek kaum muslimin. Namun kalau tawaf tempat tawaf dalam keadaan ramai, tidak bisa lari-lari kecil, maka jangan maksa. Nabrak orang, jangan maksa, nggak usah. Ya udah jalan, nggak usah juga jalan di tempat, nggak perlu. Ustaz nggak bisa goyang, sudah saya goyang bahu saja, nggak perlu. Ustaz nggak bisa goyang bahu, ya udah jempolnya digoyang, nggak perlu. Nggak bisa ya sudah, kita nggak bisa maksa. Nggak bisa ramal, nggak usah maksa. Maka kita jalan biasa sebagaimana. Karena kemungkinan besar ramai, maka jangan dipaksakan. Ya udah kita konsentrasi, yang penting kita tawaf 7 kali, jangan lupa banyak doa, banyak berzikir. Setelah selesai tawaf, ingat, jangan pamer bahu lagi, dikembalikan. Ini pamer bahu waktu tatkala tawaf saja. Setelah tawaf dikembalikan, tutup 2 bahu, kemudian berjalan menuju ke Rukun Yamani, kemudian sholat 2 rakaat ke Maqam Ibrahim dengan baca firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Ingat, Maqam Ibrahim dijadikan tempat sholat, bukan untuk diusap-usap. Memang benar di situ ada bekas 2 kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, namun bukan untuk diusap-usap. Diingatkan oleh para ulama, para tabi'in dulu mengingatkan. Tatkala orang mengusap-usap apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Bukan itu, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka jangan berebut-rebutan usap-usap di situ. Ya. Yang bisa diusap paling cuma kaca doang, karena kaca itu sudah ditutup dengan apa? Dengan kaca. Jangan aneh-aneh. Jangan haji mumpung usap. Kenapa kau usap-usap, orang-orang ikut-ikutan? Jangan latah. Hati-hati. Jangan setiap orang bikin kita bikin, belum tentu benar. Setelah itu kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Sholatnya para hadirin 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Kalau kita tidak bisa dapat tempat di Maqam Ibrahim, belakang Maqam Ibrahim, dan jangan nekat di belakang Maqam Ibrahim sebagaimana dilakukan sebagian orang, nekat menghalangi orang yang tawaf itu daerahnya sempit. Saya lihat sendiri orang nekat sholat situ, kemudian dibuat pagar betis untuk menghalangi, akhirnya orang setengah mati. Itu kalau ada askar dipaksa itu untuk pindah, mungkin lagi sholat diangkat kali kalau, karena mengganggu orang yang sedang apa? Tawaf. Sudah begitu sholatnya khusyuk lagi lama-lama. Berapa kami kayak gitu kemudian. Ya, jangan pentingkan diri sendiri. Islam orang muslim, pikirkan saudaranya. Jangan pikirkan dirinya sendiri. Pikir bagaimana saudara juga bisa mengambil faedah, saudara juga bisa ibadah. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Itu bukan ajaran orang Islam. Maka kalau tidak bisa dia mundur di belakang Maqam Ibrahim. Kalau tidak bisa di belakangnya lagi. Kalau nggak bisa di mana saja, yang penting dalam Masjid Al-Haram. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, maka minum air Zam-Zam. Disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Ya, Zam-Zam adalah air yang penuh berkah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam tergantung niat yang meminumnya. Oleh karenanya, Hajar waktu ditinggalkan oleh Nabi SAW di kata Allah Subhanahu wa taala, "Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali di sisi Ka'bah. Ditinggalkan Hajar dan anaknya Ismail, ditinggalkan oleh ayah mereka, ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Waktu Ibrahim pergi, maka dipanggil oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, apa kau meninggalkan aku dan putramu di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan?" Nah, Ibrahim jalan terus. Istrinya panggil lagi, "Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami dalam kondisi demikian?" Nabi Ibrahim jalan terus, tidak berhenti. Maka Hajar mengerti bahwa itu perintah Allah. Tidak mungkin ada suami yang baik meninggalkan seperti itu, mustahil. Maka Hajar mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Allah perintahkan engkau, wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, "Iya."
idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah perintahkan, kita bertawakal, Allah tidak akan tinggalkan kita. Dan benar Allah tidak akan tinggalkan mereka. Tidak mungkin seorang ayah yang baik seperti Ibrahim belum meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat yang seperti itu. Namun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim melakukannya. Oleh karena jangan sampai ada seorang kemudian berdalil dengan kisah ini dengan dalil yang ngawur. Dia pergi misalnya berdakwah 4 bulan, kemudian kenapa kau tinggalkan istrimu? Ibrahim aja tinggalkan istrinya 70 tahun, 27 tahun. Ya, kamu salah. Jangan masalah salah, ini Ibrahim diperintahkan Allah. Kamu disuruh istri, urus istri dan anak-anak, jangan nekat. Anak-anak ditinggal, istri ditinggal, tidak dikasih alasannya untuk menuntut ilmu, alasannya untuk berdakwah, ini ngawur seperti ini. Ya, tidak benar. Nabi SAW aja waktu perang istrinya dibawa. Istrinya dibawa. Oleh karena para hadirin yang mati Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melakukan demikian karena perintah Allah. Oleh karena tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, cuma diberi bekal sekantong korma sama sekantong air. Setelah itu, satu kantong korma tersebut habis, airnya pun habis, mulailah Ismail kelaparan. Maka dia pun mulai menggeliat seperti bayi yang akan meninggal dunia. Maka Hajar tidak tega melihat putranya, maka dia pun sa'i lari dari Safa ke Marwah sambil melihat ada orang atau tidak. Tidak ada orang, maka dia pun lari lagi ke Marwah, lihat lagi tidak ada orang, kembali ke Safa sampai 7 kali. Tiba-tiba ada suara. Maka dia pun kembali melihat putranya, ternyata keluar air Zam-Zam di dekat Ismail. Maka kata Hajar, faja'alat, kata Nabi SAW, faja'alat tuhawwidhuhu. Maka air Zam-Zam yang mulai keluar dibendung oleh Siti Hajar, sehingga tetap di situ. Maka setelah itu Hajar dan Ismail tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali air Zam-Zam. Dalam waktu yang lama sampai air Zam-Zam tersebut bisa mengenyangkan mereka dan bisa mengeluarkan air susu buat apa? Ismail. Oleh karenanya ini juga pernah dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tatkala dia datang ke Mekah, dia ingin menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Namun dia khawatir bertanya kepada orang-orang penduduk Mekah, mana Muhammad? Karena orang musyrikin banyak, khawatir dia dipukulin. Maka dia sembunyi di Masjidil Haram, tunggu sampai Nabi Muhammad ke Masjidil Haram selama sebulan. Akhirnya setelah sebulan dia ketemu dengan Nabi. Nabi pun melihat di perutnya ada bekas seperti orang gemuk, yaitu ada lipatan-lipatan di perut. Maka Nabi bertanya, apa yang kau makan? Selama sebulan, kata Abu Dzar, saya tidak makan dan tidak minum kecuali air Zam-Zam. Maka Nabi berkata, innahu ma'un mubarak. Semuanya air Zam-Zam air yang berkah. Innahu shifa'u suqmin wa innahu ta'amun tu'min wa shifa'u suqmin. Semuanya air Zam-Zam adalah makanan bagi orang yang ingin makan, ya, dan juga adalah obat bagi penyakit. Obat bagi penyakit. Oleh karenanya dalam hadis yang lain telah kita sebutkan Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuri walahu, air Zam-Zam tergantung siapa yang meminumnya, niat siapa yang minumnya. Dan banyak ulama yang diberi keberkahan oleh Allah gara-gara minum Zam-Zam. Contohnya Ibnu Hajar, waktu ditanya bagaimana kau dapat ilmu yang begitu luas, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan saya minum Zam-Zam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga contohnya Ibnu Khuzaimah, ulama besar mazhab Syafi'iyah juga. Luas ilmunya, ditanya apa yang kau lakukan bisa dapat ilmu luas, seperti saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala minum air Zam-Zam. Disebutnya dalam buku tafsir ada seorang yang dia itikaf di Masjidil Haram. Tahu-tahu dia terjaga di malam hari dalam kondisi kebelet, ingin buang air kecil, kebelet cium kaki. Maka dia khawatir kalau dia melangkahkan kakinya, dia akan segera keluar air kencingnya. Maka akhirnya dia ingat hadis Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuri walahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang minumnya. Maka dia minum air Zam-Zam banyak-banyak supaya dengan niat agar air kencingnya tertahan. Logikanya semakin banyak minum air semakin keluar. Namun tidak, akhirnya dia keluar dari Masjidil Haram selamat. Dan banyak ya keajaiban-keajaiban dilakukan oleh air Zam-Zam tergantung niat dan keyakinan orang yang meminumnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW setelah sholat 2 rakaat, maka kemudian beliau minum air Zam-Zam. Sunahnya kita minum air Zam-Zam dan Nabi menumpahkan air Zam-Zam tersebut di kepalanya, dibasahkan tubuhnya dengan air Zam-Zam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita melaksanakan sa'i. Sudah Pak, lanjut. Apa kita lanjut nanti malam? Hah? Sekarang aja. Nanti malam aja, sudah siang. Hah? Mau lanjut apa nanti malam? Nanti malam aja. Nanti malam aja.
Yang mau bertanya siapa? Silakan. Silakan. Nanti malam insya Allah kita bahas Sa'i, kita bahas Mina, Arafah, insya Allah kita bahas. Terus besok banyak lagi kita bahas tentang di Mina, 10 Dzulhijjah, lempar jamarat dan hukum haji. Silakan.